pengaruh dari peringatan hari zakat ini apakah juga memberi satu dorongan signifikan, atau memang karena Ramadan ini memang sudah berkah gitu ya, jadi orang rajin berzakat. Nah, ini seperti apa potret zakat dari masa ke masa? Kira-kira dampak terhadap masyarakat itu seperti apa? Ya. Apakah 30% itu masih ajak di situ, masih tetap, atau mungkin ada peningkatan gitu ya dari angka 30% ini. Nah, ini juga menjadi ukuran nanti bagi kita, apakah masyarakat ini sudah tersadarkan atau lebih banyak membayarkan zakatnya di bulan Ramadan atau di bulan-bulan yang lain. Karena memang masih banyak juga masyarakat yang sudah paham ya, yang sudah paham terkait dengan membayar zakat itu, tidak menjadikan Ramadan itu menjadi patokan membayar. Ya. Jadi dia sesuai haulnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali bertemu di channel yang cerdas menggerakkan. Terus berikan dukungan Anda untuk kebaikan kita semua dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Pemirsa BMH TV, kita hari ini berada di momentum penting di dalam Ramadan, yaitu hari zakat yang diperingati sejak beberapa tahun lalu, tepat pada 27 Ramadan. Dan setiap 27 Ramadan itu adalah momentum kita bersama memperingati hari zakat. Mengapa perlu ada hari zakat dan apa urgensinya bagi umat Islam, serta apakah hal itu juga memberi dampak nantinya? Saya akan mengulas ini bersama dengan Ketua Pengurus BMH Pusat, yaitu Ustadz Firman. Assalamualaikum Ustadz Firman. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Zakat di Ramadan memang momentum paling kuat ya. Betul. Paling pesat. Apa perspektif pribadi dari seorang Ustadz Firman selaku Ketua Pengurus BMH Pusat memaknai atau membingkai hari zakat ini? Baik, terima kasih. Walaupun memang zakat itu sudah disyariatkan ya dalam sebuah rukun Islam, tapi memang masyarakat kita itu butuh penguatan lagi, ya, butuh endorse, butuh dorongan gitu ya. Makanya para penggiat zakat mencetuskan perlu adanya satu momen ya untuk memberikan daya ungkit terhadap potensi besarnya zakat, pentingnya sebuah zakat dalam kalangan umat Islam ini sebagai social fund di Islam ini sangat penting. Makanya digalakanlah itu ada namanya hari zakat. Ya, harapannya dengan mencetuskan hari zakat, masyarakat kita itu jauh lebih tersadarkan, bisa lebih terbuka bahwa selama ini yang mereka hafal dalam rukun Islam itu ada kewajiban zakat, itu memang benar-benar penting untuk bisa diimplementasikan dalam masyarakat atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi memang dalam rangka untuk memperkuat ingatan masyarakat. Betul. Biar tidak lupa. Kadang karena mau siap-siap lebaran asik belanja lupa zakat. Wah, ini berbahaya ya, terutama untuk zakat fitrah. Dan memang itu relevan dengan sebuah riset yang mengatakan bahwa orang sekarang tuh agak sulit mengingat karena udah terbiasa scrolling media sosial, video-video pendek itu. Apa yang dilihat 5 menit lalu sudah lupa. Jadi relevan bahwa hari zakat ini perlu hadir meskipun umat Islam tahu bahwa zakat itu rukun Islam. Betul. Nah, biasanya ketika Ramadan itu aktivitas zakat masyarakat meningkat. Betul. Mulai dari terutama zakat mal ya. Walaupun orang itu dalam pembukuan ekonominya banyak menggunakan kalender yang umum, bukan hijriah gitu, tetapi rata-rata ingin membayar zakatnya di bulan Ramadan. Nah, pengaruh dari peringatan hari zakat ini apakah juga memberi satu dorongan signifikan, atau memang karena Ramadan ini memang sudah berkah gitu ya, jadi orang rajin berzakat? Nah, ini seperti apa potret zakat dari masa ke masa, terutama pasca pandemi inilah? Ya, memang dari pengalaman BMH beberapa tahun, di bulan Ramadan ini memberikan kontribusi yang cukup besar ya di kontribusi penghimpunan secara akumulasi tahunan. Ya. Jadi Ramadan itu mendapat atau mengambil porsi kurang lebih 30% kalau di BMH ya. Mungkin di lembaga zakat yang lain sedikit berbeda.
Jadi 30% target tahunan itu tercapai di bulan Ramadan ya. Mungkin ada yang sebagian 50, ada yang 40 dan lain sebagainya. Artinya ini juga membuktikan bahwa antusiasme masyarakat memang lebih banyak di bulan Ramadan ya. Makanya mungkin ini nanti akan jadi bahan kajian kita juga ke depan nanti seperti apa. Apakah dengan dicetuskannya hari zakat ini ya setelah sekian lama ya dari sejak tahun berapa itu dulu di di era SBY itu. Di era SBY ya, sampai sekarang ini sudah 10 tahun lebih ya. Nah, kira-kira dampak terhadap masyarakat itu seperti apa? Apakah 30% itu masih ajak di situ, masih tetap, atau mungkin ada peningkatan gitu ya dari angka 30% ini. Nah, ini juga menjadi ukuran nanti bagi kita, apakah masyarakat ini sudah tersadarkan atau lebih banyak membayarkan zakatnya di bulan Ramadan atau di bulan-bulan yang lain. Karena memang masih banyak juga masyarakat yang sudah paham ya, yang sudah paham terkait dengan membayar zakat itu tidak menjadikan Ramadan itu menjadi patokan membayar. Ya. Jadi sesuai haulnya saja, sesuai haulnya nanti di bulan Rajab ya dia ngasih Rajab, Desember ya Desember. Tapi sebagian besar masyarakat kita masih menjadikan momen Ramadan ini menjadi sebuah momen yang wah ya untuk bisa bersedekah, untuk bisa berbagi, karena mereka tahu Ramadan ini bulan yang berlipat-lipat pahalanya nih, jangan disia-siakan. Makanya mungkin lebih condong mereka memberikan zakat, donasi dan lain sebagainya itu di bulan Ramadan. Betul, karena memang ada Tapi harapan kita masyarakat ke depannya bisa paham bahwa menyalurkan zakat itu tidak harus di bulan Ramadan, kecuali zakat fitrah ya. Kalau zakat fitrah dikasih wajib di luar Ramadan itu nggak boleh. Iya, betul. Karena memang dalam hadis itu disebutkan amaluhu mudha'afun. Jadi kalau beramal di bulan Ramadan itu memang diperlipat gandakan. Dan orang sepertinya mungkin menunda tidak baik gitu, menyegerakan bagus ya. Itu. Tapi mungkin sebagian mengambil tindakan di Ramadan sudah diukur kali. Betul. Iya kan, sudah diukur sehingga dia bisa perkirakan. Nah, sejauh ini sinergi seperti apa yang diperlukan untuk zakat ini betul-betul berdampak luas gitu ya, berdampak nyata. Karena kalau kita lihat ini belakangan tantangannya kembali pada aspek mendasar, yaitu soal pangan. Krisis pangan tuh di mana-mana gitu. Betul. Bahkan saya dengar-dengar BMH nanti kalau kurban juga akan coba bundling dengan pangan gitu. Nah, sejauh mana sinergi yang menurut Ustadz Firman ini penting agar zakat ini langsung berdampak dan mengentaskan lah soal-soal seperti itu? Sesuai dengan ayat yang disampaikan di dalam Al-Quran bahwa Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Artinya di sini membutuhkan sesuatu tangan yang kuat untuk bisa mengambil gitu ya. Nah, potensi yang begitu besar di Indonesia itu sampai saat ini belum mencapai 10% dari target yang sudah, bukan dari target, dari potensi. Dari potensi yang 300-an triliun itu kita baru di angka 30-an triliun ya. Artinya potensi itu sangat besar dan kesadaran masyarakat untuk berzakat ke lembaga dalam hal ini itu juga masih perlu ditingkatkan. Nah, peran serta pemerintah itu juga sangat besar sekali dalam hal regulasi, ya, regulasi perzakatan di negeri ini, bagaimana kaitannya dengan pendapatan masyarakat terkait dengan pajak dan lain sebagainya. Namun di sisi lain, lembaga-lembaga zakat seperti BMH juga tidak berpangku tangan ya. Menunggu begitu saja tindakan dari pemerintah, tapi kita juga terus proaktif untuk terjun ke masyarakat, memberikan hal-hal kebaikan ya kepada masyarakat. Ya, kita tahu 2-3 tahun sebelumnya pandemi itu sangat memukul sekali lembaga-lembaga filantropi di Indonesia. Karena hampir semua lembaga filantropi pada saat itu terkena dampaknya ya. Bukan hanya masyarakat ya yang terkena dampak terhadap pandemi Covid pada saat itu. Penghasilan mereka berkurang, mereka tidak bisa bekerja ya, bahkan dan yang mujaki turun sebagian. Bahkan ya yang memberikan donasinya pun yang tadinya sekian turun jadi separohnya atau bahkan hanya 10%. Nah, itu juga dampak yang sangat luar biasa. Nah, harapannya memang ke depan BMH akan terus memberikan program-programnya tadi yang disampaikan,
di kurban, kita akan bundling dengan support pangan pada masyarakat pelosok. Di penyaluran di Ramadan ini juga bagaimana berkah fitrah ya, itu bisa kita distribusikan sesuai dengan penerima manfaatnya yang jelas ya. Kita filter betul-betul bahwa penerima manfaat ini masuk dalam 7 asnaf tadi ya, di luar amil ya. Demikian bagaimana? Luar biasa. Dan memang saya lihat gerakan penyaluran zakat fitrah melalui program berkah fitrah itu sedang masif hari ini. Ya, di Bontang saya lihat itu disampaikan ke komunitas disabilitas dan tunanetra, dan memang ini kelompok yang memang harus disupport. Ya, tidak ada keberdayaannya itu terbatas gitu kan, karena situasi tersebut. Kemudian juga sampai di Papua Selatan, di distrik di sebuah desa namanya Desa Kumbe, itu di Merauke. Sekitar ya 3 jam kalau dari Merauke itu. Nah, ini saya lihat program berkah fitrah juga sangat meluas. Nah, seperti apa zakat fitrah di BMH ini? Ya, alhamdulillah tiap tahun antusiasme masyarakat untuk menyalurkan zakat fitrahnya cukup tinggi ya. Terlihat dari peningkatan dari tahun ke tahun jumlah baik muzakinya maupun nilainya gitu ya. Karena memang dari sisi kewajiban ini kan kewajiban semua orang ya, baik yang punya harta miliaran maupun yang punya harta yang cukup sampai makan besok ya. Artinya kewajiban zakat fitrah ini merata ya. Tidak, kalau zakat mal itu kan hanya diberlakukan atau diwajibkan bagi yang sudah melebihi nisab. Tapi kalau zakat fitrah itu wajib bagi siapa saja yang masih mencium udara Ramadan atau mau mencium udara Syawal di esoknya. Ada kelapangan rezeki ya. Dia masih sanggup untuk makan besok, maka masih punya kewajiban untuk memberikan zakat fitrah. Dan ini juga terus kita upayakan dengan proses donasi yang dari berbagai macam channel ya kita punya, baik itu transfer manual maupun dengan crowdfunding ya, dengan jemput dan lain sebagainya, itu semua kita lakukan. Pemirsa BMH TV, kami ini sedang berada di Masjid Ummul Qura, satu tempat yang baru saja proses renovasi berjalan, belum 100% tapi sudah digunakan iktikaf. Dan tentu ini juga sebagiannya adalah bagaimana dana zakat itu berkontribusi, karena saya lihat langsung dulu ada Bunda Aisyah itu zakat mal ke sini untuk pembangunan masjid. Jadi kalau di BMH zakat itu disalurkan melalui program apa aja, Tad? Karena kalau ke masjid sepertinya orang sangat tertarik itu kan. Zakat yang kemudian digunakan untuk masjid, dan masjid ini luar biasa akan melahirkan dai nanti ya, karena di sini tempat sentralisasi pembelajaran calon dai dari STIE Hidayatullah, termasuk ada anak-anak SMA yang juga disiapkan untuk bisa kuliah gitu kan, dan seterusnya. Seperti apa, Sat? Ini untuk gambaran masyarakat. Saya kalau zakat ke BMH itu dipakai apa aja sih? Kemana aja sih gitu? Secara garis besar program BMH itu ada 4 ya. Ada ekonomi, pendidikan, dakwah, dan sosial. Ya. Jadi penyaluran dana-dana masyarakat ini yang zakat yang masuk ke BMH ini akan kita salurkan ke 4 pilar program tadi. Ya, ada yang ekonomi, tapi untuk ekonomi BMH tidak terlalu masif ya, masih fokus banyak di pendidikan dan dakwah. Ya, salah satunya adalah support pembangunan renovasi masjid, baik yang di pelosok maupun di tempat ini ya contohnya. Dan ini juga bentuknya adalah request ya. Ada donatur yang saya mau zakat tapi zakatnya diberikan, atau muqayyad ya, zakat muqayyad, zakat yang terikat untuk disalurkan ke masjid, ya kita salurkannya ke masjid ya. Seperti kemarin Ibu Aisyah memberikan zakat malnya dalam event ulang tahunnya kalau nggak salah waktu itu ya, ke 65 memberikan zakatnya, sehingga zakatnya dikomitmenkan untuk renovasi masjid. Kita amanahnya ya, dari amanah beliau seperti itu kita jalankan. Ya, kalau donatur-donatur yang memberikan donasi zakatnya melalui baik media sosial, crowdfunding maupun web-web donasi kita, itu kan mereka tidak mencantumkan ya. Artinya kita punya kewenangan lebih untuk bisa mengatur itu semua. Karena dipercaya. Karena dipercaya. Kita bisa memberikan ke
di sektor dakwah, di sektor pendidikan dan lain sebagainya. Ya, luar biasa. Pemirsa BMH TV, inilah perbincangan kita dengan Ketua Pengurus BMH Pusat, Ustadz Firman Zainal Abidin, dan kita melihat bahwa hari zakat ini memiliki urgensi untuk kita semua sadar. Barangkali yang melihat video ini lupa atau belum ingat bahwa dirinya belum bayar zakat. Nah, segera aja zakat kan gitu. Nanti teman-teman BMH bisa dibantu kemana masyarakat bisa menyampaikan zakatnya melalui saluran yang tersedia di deskripsi. Dan sahabat sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa zakat masih memiliki ruang terbuka yang penting bagi kita semua untuk ikut berkontribusi. Tadi disampaikan dari potensi 300 triliunan, kemudian realisasinya masih menjelang 10%. Gitu. Menjelang 10%. Ya, menjelang 10%. Ini merupakan sebuah bentangan medan yang penting untuk kita telusuri bersama-sama, kita atasi bersama-sama sehingga zakat di Indonesia pada akhirnya mampu menjadi pilar ya pengentasan kemiskinan, pembangunan manusia. Dan seperti disampaikan oleh Kang Maman ketika bertemu dengan Menko PMK Pak Profesor Muhajir, bahwa dalam urusan mengatasi kemiskinan negara tidak bisa bermain sendiri dan perlu keterlibatan, salah satunya adalah lembaga amil zakat. Jadi kepercayaan Anda berzakat melalui BMH itu juga merupakan bagian penting untuk ikut berkontribusi mengatasi berbagai persoalan di negeri ini. Sampai jumpa pada perbincangan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.